Dipersembahkan oleh Di tengah nafas pagi yang bening, alam sesungguhnya sedang berdoa. Desir daun, gemercik air, dan kicau burung adalah zikir yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang hubungan suci antara alam, segala makhluk, dan Tuhan. Apa itu ekotologi? Ekotologi itu adalah sebetulnya dari kata eko dan logos ya. Eko itu artinya bumi, teologi dan ilmu tentang ketuhanan. Jadi hubungan antara Tuhan, manusia dan alam, kira-kira seperti itu. Jadi ada man, nature, and God. Segitiga ini nggak boleh terpisah. Kenapa? Karena kalau manusia terpisah dengan alam, masalah. Kalau manusia alam terpisah dengan Tuhan, juga lebih bermasalah. Maka itu tugas Kementerian Agama ini untuk menciptakan suatu komunitas bangsa Indonesia, ada kerukunan antara sesama umat manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya apa, tanpa membedakan agamanya apa, kepercayaannya apa, etniknya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa, bahkan kalau perlu warga negaranya apa. Humanity is only one, there is no colors ya. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Dalam ekoteologi, kita diajak menata kembali keseimbangan, mencintai bumi sebagai bagian dari iman, dan merawat lingkungan sebagai bentuk syukur paling sederhana. Hari ini kita mengikuti kisah mereka yang mencoba menjawab panggilan itu. Menanam, mengelola, menjaga, dan mendengar kembali suara bumi. Jika kita mau berhenti sejenak dan melihat lebih dekat, pondok pesantren di Indonesia ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar tempat belajar agama. Tapi muncul satu persoalan yang sering luput dari perhatian, yaitu sampah. Namun, cerita berbeda datang dari pondok pesantren Minhajur Rosyidin. Di pesantren ini, sampah tidak dianggap sebagai akhir dari sebuah proses. Justru sebaliknya, sampah dipandang sebagai awal dari kehidupan baru. Ekoteologi itu adalah secara kaidah daripada Islam, terutama adalah hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi ada 3 komponen yang harus dijaga, diantaranya adalah adanya hubungan iman, hubungan ketakwaan, hubungan agama, juga hubungan lingkungan hidup. Di sini punya makna arti bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, Allah menciptakan alam, menciptakan makhluk. Dan kita harus selalu bagaimana caranya menjaga, merawat, melestarikan sebagai bentuk tanda ketundukan kita kepada Allah. Islam amat sangat memperhatikan kepada keselamatan. Baik semuanya, baik pada diri kita, baik juga pada alam. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang begitu kuat untuk menjadikan referensi bahwa pentingnya kita menjaga sesama. Nabi mengatakan dalam hadisnya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa salah satu yang menjadikan kerusakan pada negeri ini, pada alam ini karena tangan-tangan daripada tangan manusia. Duharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinnas. Salah satu yang menjadikan kerusakan yang ada di bumi maupun di lautan, salah satu dikarenakan adanya apa? Bima kasabat aidinnas. Karena kerusakan itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka oleh karenanya Nabi pernah ditanya oleh para malaikat. Dan Allah pernah ditanya juga oleh para malaikat, kenapa Allah menciptakan manusia padahal mereka di bumi ini adalah perusak. Tapi Allah tahu bahwasanya sebaik-baik
Hamba Allah itu adalah manusia. Saat mereka menggunakan hatinya, mereka menggunakan imannya, mereka menggunakan nalurinya, mereka menggunakan akalnya. Pasti di antara sekian manusia yang Allah ciptakan, saat mereka gunakan nurani, gunakan akal, gunakan bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia di atas makhluk segalanya, pasti mereka akan menjadi manusia yang menyelamatkan bagi yang lain. Kami Sivitas Akademika di Pondok Pesantren tentunya kita punya prinsip dan punya pengertian berkaitan dengan ilmu agama. Yang salah satunya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menempati bumi itu untuk menjaga bumi sebenarnya kan. Kita sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Dan Allah pun sendiri juga sudah berfirman bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini yang telah saya perbaiki, yang telah Allah perbaiki. Nah, itu bagian prinsip dasar bagaimana kita itu melakukan pengelolaan sampah di pondok pesantren secara mandiri untuk menciptakan sampah yang zero waste lah kira-kira ya. Jadi itu merupakan pemahaman kita sebagai Sivitas Akademika di pondok pesantren. Ini kita lakukan sudah 5 tahun yang lalu, 5 tahun berjalan. Ya tentunya ini beberapa tahapan untuk bagaimana kita mengedukasi kemudian memberikan literasi bagaimana kita itu punya kewajiban dalam hal menjaga lingkungan. Di pondok pesantren ini kita melakukan pengelolaan sampah dari kita tentunya sampah kan kita mau di reuse, kemudian di recycle yang bisa kita recycle, kemudian ya memang titik dari kita salah satu sebagai warga negara, sebagai warga ibu kota, masyarakat ibu kota Jakarta, kita mempunyai partisipasi untuk mengurangi sampah di Jakarta. Ada beberapa sampah yang bisa, terutama yang organik, kita lakukan pemilahan, kemudian kita kelola untuk menjadi maggot, kemudian maggotnya juga menjadi makanan bagi ikan. Ya, kita juga ada kolam ikan. Nah, itu satu kolam ikan itu untuk menghidupi atau kita gunakan lagi untuk kepentingan pondok pesantren melalui dapur umum kita. Kemudian dari hasil di damplot ikan atau di kolam ikan itu kita siramkan kepada tanaman-tanaman yang kita, sayuran-sayuran yang kita tanam untuk memenuhi kebutuhan mandiri kita di dapur kita. Karena kita punya santri itu kurang lebih 1.600 santri, kemudian juga para guru, para ustadz dan ustadzah kita juga banyak, kurang lebih 500. Jadi cukup banyak warga kami di sini. Kepada manusia, Tuhan menitipkan tanggung jawab suci, yaitu membangun relasi yang penuh hormat dengan alam dan menjaga keberlangsungan seluruh ciptaannya, agar kehidupan tetap berdenyut sebagaimana Ia kehendaki. Di dalam ajaran Kristen, relasi manusia dan alam bukanlah hubungan yang kebetulan. Ia lahir sejak awal kisah penciptaan. Alkitab membuka ceritanya dengan sebuah taman, Taman Eden, sebuah ruang hidup yang lestari, seimbang dan penuh harmoni. Di sanalah manusia pertama ditempatkan, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi, melainkan sebagai penjaga. Di situ pun sudah bicara tentang ekoteologi juga kan, bagaimana Tuhan Allah memberikan amanah bagi manusia yang diciptakannya untuk mengelola, mengusahakan, tapi juga merawat Taman Eden. Nah, ya, itu secara teologis tentu saja kita bisa kemudian kaitkan Taman Eden itu di zaman sekarang di mana?
lingkungan kita, tempat di mana Tuhan tempatkan kita ada. Jadi itu cara kita berteologi dalam konteks ekologi. Yang jadi masalah adalah ketika manusia kemudian menempatkan dirinya dominan di atas ciptaan yang lain. Di situ problem terjadi. Nah, di GPIB kami punya yang namanya gerakan Eko GPIB. Begitu, bagaimana GPIB merespon masalah ekologi ini. Ada banyak kebijakan yang dihadirkan baik di level sinodal sampai kemudian menjadi kesepakatan bersama gereja-gereja GPIB, jemaat-jemaat GPIB di lingkup nasional ini untuk terlibat. Masing-masing gereja akan punya pendekatan yang berbeda terhadap Eko GPIB. Misalnya di gereja A dia akan fokus pada edukasi. Di gereja B dia akan fokus misalnya pada praktek-praktek ramah lingkungan. Di gereja C mungkin dia fokusnya pada penghijauan. Jadi banyak model yang bisa dilakukan oleh gereja dan kami sudah melakukannya di GPIB dan model itu beragam. Kalau di Jemaat Karang Satria, karena ini jemaat baru dan saya juga baru ditempatkan di sini, yang saya tawarkan tentu saja edukasi lebih dulu. Karena yang paling sulit adalah mengubah perilaku. Yang paling sulit adalah mengubah pemahaman tentang kenapa sih kita gitu ya, kenapa sih kita tidak menggunakan plastik lagi, why begitu. Nah, ini kan soal edukasi. Di tempat ini kami secara praktikal di Jemaat Karang Satria ya, kami sudah melakukan misalnya upaya untuk zero waste. Kalaupun sulit, lakukan saja gitu. Kita melakukan edukasi pemilahan sampah. Kami mengedukasi dan juga mempraktikkan misalnya dalam peribadahan sudah minimal sekali penggunaan kertas tata ibadah itu hanya diperuntukkan bagi petugas saja. Gitu. Kalau dulu kita fotokopi perbanyak semua jemaat dapat. And then after that sampah begitu. Mungkin ada bilang oh kan bisa jadi rezeki dan lain sebagainya. Ya, kalau itu dikumpulkan. Tapi itu soal lain. Komitmen kami di sini adalah pengurangan penggunaan kertas, maksimal malah penggunaannya. Makanya ini baru nih. Menggunakan TV, proyektor baru gitu, sangat baru sebetulnya di gereja kami yang sederhana. Ini perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Lalu tentang plastik, kita berusaha, saya sendiri juga berusaha untuk mengubah perilaku. Contohnya misalnya tidak lagi membawa makanan, minuman dalam kemasan plastik. Anda bisa lihat semuanya di sini teman-teman bahwa banyak jemaat sudah menggunakan tumbler, begitu ya. Nah, gerakan-gerakan kecil ini berusaha untuk menanamkan ide, gagasan, dan diupayakan untuk mengubah perilaku. Bukan sekedar sebuah rutinitas, tapi kedisiplinan ekologis. Karena yang paling penting adalah, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya harus berubah? Nah, ini terus disuarakan, termasuk dalam eko khotbah. Kalau sudah khotbah, maka khotbah ekologis, kita integrasikan situ. GPIB di level sinodal kami sudah terlibat dalam banyak kegiatan. Termasuk juga bagaimana di khotbah-khotbah liturgi kita juga punya eko liturgi namanya. Dan yang terbaru tentu saja komitmen GPIB. Kami bersama-sama menghasilkan satu buku para penulis gitu ya dalam rangka untuk mengedukasi warga, tidak hanya GPIB tapi semuanya yang membutuhkan. Judulnya Gereja yang Membumi, refleksi dan imajinasi GPIB menuju gereja ramah lingkungan. Saya pikir bahwa ini upaya GPIB tidak hanya terlibat tapi juga beraksi. Jika alam kita imajinasikan sebagai saudara, kerusakan lingkungan adalah luka anggota keluarga. Dan dalam banyak budaya di Indonesia, alam dipandang atau diimajinasikan kan dalam hubungan kekeluargaan. Orang Marin di Papua menyebut alam sebagai mama. Dan banyak suku-suku lain memandang bahwa alam ciptaan sebagai anggota keluarga. Orang suku Akit di Kepri, dia akan panggil alam, mau gunung, mau batu dan sebagainya, dia bisa panggil tok, nek, datuk atau nenek. Kekerabatan. Seperti apa alam di pandangan mata kita? Apakah mereka objek atau juga ciptaan yang dicintai Tuhan Allah?
Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Salam ekologi, salam lestari. Di tengah luka bumi dan krisis ekologis global, ekoteologi menjadi seruan pertobatan. Bahwa keselamatan bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang seluruh ciptaan yang dipulihkan. Sebab di setiap pohon yang tumbang, sungai yang mengering, dan tanah yang terluka, tersimpan panggilan ilahi agar iman kembali membumi dan kasih Tuhan diwujudkan dalam tanggung jawab yang nyata. Dalam kisah kehidupan Buddha, perjalanan hidup sang Buddha selalu bernaung di bawah rindangnya pepohonan. Siddhartha Gautama dilahirkan di sebuah taman bernama Lumbini. Ajaran Buddha memandang pelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Menyakiti bumi sama dengan menyakiti sesama makhluk. Ini dari awal, bukan kami. Sang Buddha udah melihat bahwa sebetulnya bukan cinta saja, memang tubuh kita juga alami. Apa itu maksud saya? Makanan itu tubuh kita loh. Seperti apa? Nasi juga dari tumbuh-tumbuhan. Tadi kan buah-buahan, obat-obatan dari terkenal lah singkong, ubi, pisang, sampai besar apapun itu juga alami yang ada di dalam tubuh kita. Kehangatan fisik kita supaya jaga tubuh nggak cepat rusak. Mau nggak mau harus ada cahaya atau ada kehangatan. Itu kan disebutkan api. Kalau gede namanya demam. Kalau biasanya hangat ya kesehatan. Dan juga angin, ya jangan bilang angin karena angin di luar dari kipas angin, dari AC itu bukan alam. Alami adalah oksigen. Berarti tubuh kita itulah tanah, air, api, angin yang selalu ada dalam tubuh kita yang berisi oleh cinta alam. Kalau hali apa tidak cinta alam, hali itu hali lahir tua sakit kematian kita. Khususnya samadhi contoh ya. Samadhi itu Bhikkhu, samadhi Sang Buddha sendiri lahir juga di antara Taman Lumbini atau Taman Lumbinde. Sekarang ada di Nepal. Beliau lahir aja di kebun loh, di hutan loh, namanya Taman Lumbini. Kedua, beliau tercapai jadi Buddha pun cinta alam dengan pohon bodhi. Beliau duduk samadhi di bawah pohon bodhi, tercapai kesucian jadi Buddha. Dan beliau wafat terakhir pun di bawah pohon juga. Itulah dibuktikan seperti di sini kan ada foto. Lingkungan itu hutan lah, air lah, sungai lah, udara yang segernya. Beliau diajarkan tentang obat-obatan juga. Beliau hebat, bijaksanaan beraja dari hutan. Baik kehidupan bhikkhu hutan. Salah satu saya dari hutan dari kecil. Sekarang sudah 42 tahun. Saya masih cinta alami. Maka jadi lingkungan itu sampai ke udara yang seger. Pohon yang mana yang buat oksigen. Yang mana buat simpan air. Yang mana buat obat-obatan. Jadi satu lingkungan itu bisa jaga sampai 7 turunan juga nggak habis. Nggak akan miskin kesehatannya, kebahagiaannya. Semua cinta alam karena alam yang melindungi kita. Dalam keheningan hutan dan kerindangan taman, Buddha mengajarkan satu pesan yang tetap relevan hingga kini, yaitu hidup selaras dengan alam adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dalam ajaran Hindu, alam bukan sekedar latar kehidupan. Ia adalah bagian dari iman itu sendiri. Secara umum, di dalam ajaran agama Hindu mengajarkan pada prinsipnya
semua makhluk di dunia ini ingin hidup damai, ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera. Itu pertama. Kedamaian dan kesejahteraan itu tentu untuk bisa hidup sejahtera itu damai dulu. Harus berdamai minimal dengan dirinya terlebih dahulu, berdamai dengan lingkungannya, berdamai dengan alam semesta, berdamai dengan air. Maka di dalam kitab suci Hindu ada disebutkan seperti dengan Dayu Santir, Antariksa Santir, Apah Santir, Pertiwi Santir, Wasudewa Santir, Wanaspata Santir, yang itu disebutkan bahwa ini kan mantra. Mantra itu mengandung kedua kekuatan. Ada memang merupakan pujaan, ada bukan doa, dan juga menjadi sekaligus persembahan dan penghormatan. Maka karena ini mantra, kalau di awal dengan berarti kita memohon kepada Tuhan supaya atmosfer ini membawa kedamaian. Antariksa ini, ruang ini membawa kedamaian. Tanah ini bisa membawa kedamaian, air membawa kedamaian, tumbuh-tumbuhan dapat membawa kedamaian, pohon-pohon yang menjadi sumber obat itu juga membawa kedamaian, dan anugerah para dewa, leluhur-leluhur suci dan Tuhan juga memberi kedamaian kepada kita. Nah, ini prinsipnya. Maka untuk mengimplementasikan ini, maka di dalam umat Hindu itu ini dijadikan, karena ajaran ini kan namanya ajaran agama Hindu yang bersumber dari Tuhan, sifatnya parawidya dan aparawidya. Artinya pengetahuan yang bersifat fisik yang disebut dengan sekalo, dan pengetahuan yang bersifat spiritual dan disebut dengan niskalo. Keseimbangan seseorang itu tergantung pada dua hal ini, karena badan ini terdiri dari badan kasar dan badan rohani. Maka untuk seseorang bisa hidup damai, tentram, itu adalah dari keseimbangan dua hal ini. Bagaimana rohaninya seimbang, bagaimana dengan jasmaninya juga seimbang. Maka sehat jasmani dan rohani. Di dalam filosofis agama Hindu ada ajaran susila dan etika, bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan, terhadap air, terhadap udara. Nah, demikian juga sehingga untuk menjaga kelestarian ini, maka ada disakralkan. Hampir semua di dalam aktivitas agama Hindu ini disakralkan. Mata air disakralkan. Maka ada pemujaan di mata air dalam rangka pelestarian. Nah, pohon seperti disakralkan. Bukan berarti orang menyembah pohon disikain. Bagaimana melestarikan? Karena kita hidup dari pohon. Kita tahu, kita dapat oksigen dari mana? Dari pohon. Makanya tidak ada orang kalau secara hakiki di dunia ini tidak membutuhkan pohon. Maka begitu pohon ini ditebang habis, maka pemanasan global terjadi, banjir terjadi. Ini bukan salahnya alam, salahnya kita karena egonya manusia jadinya. Maka disinilah, maka kalau di Hindu itu dalam implementasinya dilestarikan. Ekoteologi Hindu akhirnya menemukan maknanya saat iman tidak berhenti di altar, tetapi turun ke bumi, menjadi laku, menjadi tanggung jawab, menjaga kehidupan agar tetap seimbang dan lestari. Dalam ajaran Konghucu, hidup bukan soal menaklukkan alam, melainkan merawat keseimbangan yang telah digariskan semesta. Di dalam agama Konghucu dikenal konsep Tien Ti Ren, Tuhan, bumi atau semesta, dan manusia. Jadi perlu ada keselarasan dan keharmonisan antara Tuhan, bumi, semesta dengan manusia. Kalau meminjam istilah teman-teman dari Hindu, Trihitakarana, sama artinya. Nah, jadi ajaran agama ditekankan bukan sekedar harus dekat dengan manusia dan kemanusiaannya. Salah satu hukum emasnya yang terkenal adalah
apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan lakukan pada orang lain. Tepo saliro, juga dengan alam. Ya, dengan alam itu dicontohkan, di dalam menebang pohon tidak boleh sembarangan. Ditebang pada waktunya dan harus ada penggantinya. Kalau melanggar ini bisa dianggap pusyau, puthau, tidak berbakti. Itu hukuman moral paling tinggi di dalam agama Konghucu. Bisa diasingkan oleh keluarga maupun lingkungannya. Dan sebagai contoh, Konghucu sendiri dan para nabi-nabi sebelumnya, karena di dalam agama Konghucu ada minimal 30 nabi yang masih dikenal, ada larangan menangkap burung atau ikan dengan jala yang terlalu rapat, agar anak-anak burung, anak-anak ikan itu bisa lepas sehingga terjadi kelangsungan kelestarian generasi. Nah, inilah yang harus dilakukan. Dan kemudian semuanya diatur dengan keselarasan. Kemudian yang terkait dengan Tuhan, hubungannya bukan meminta-minta doa. Ya, karena konsep Tuhan di dalam agama Konghucu bukanlah tempat untuk meminta, tapi tempat untuk berterima kasih. Ya. Kita diberikan watak sejati karena di dalam Konghucu disebutkan Tuhan adalah dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar, tapi tidak ada satu wujud pun yang tanpa Dia. Yang dilakukan oleh Matakin tentu sebatas kemampuannya. Yang pertama adalah satu, setiap kebaktian, biasanya kami kebaktian itu setiap minggu atau setiap hari tertentu, tergantung kesepakatan dari rumah ibadah itu. Nah, di situ cangtonya atau khotbahnya kadang-kadang mengambil tema tertentu, bisa soal laku bakti, sikap bakti orang tua, anak terhadap orang tua, bisa soal bicara Tuhan, dan ketika bicara lingkungan ya tadi bicara soal pentingnya kita hidup selaras alam, menjaga harmoni alam. Yang kedua, menulis buku, yang kemudian juga beberapa kali dikoordinasi oleh Kementerian Agama. Pentingnya agama itu mempopulerkan atau mengajak umatnya untuk hidup selaras alam. Yang ketiga, di tempat-tempat kebaktian kami yang halamannya besar, kita upayakan untuk diberi tanaman supaya suasananya sejuk dan segala macam. Yang keempat ya kalau sudah terjadi apa-apa ya kita membantu seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengedukasi umat agar hidup selaras dengan ajaran yang diajarkan. Tapi percuma dilakukan kalau kemudian di masyarakat mendapat contoh atau di sekolah mendapat contoh yang sebaliknya. Jadi nggak bisa sebuah komunitas saja, tapi harus menyeluruh. Ini harus jadi gerakan kesadaran menyeluruh. Merawat bumi dalam pandangan ini adalah laku spiritual, sebuah ibadah yang diwujudkan melalui tenggang rasa, pengetahuan, dan kepedulian nyata terhadap lingkungan sekitar. Di tengah bumi yang kian letih, 5 jalan iman berbicara dengan bahasa yang berbeda, namun menyuarakan pesan yang sama. Alam bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan titipan suci dari Tuhan. Ketika hutan tumbang dan sungai merintih, iman diuji, bukan lewat doa yang diucapkan, tetapi lewat tindakan yang dilakukan. Teologi mengingatkan relasi dengan Tuhan tak pernah terpisah dari cara manusia memperlakukan alam. Sebab di bumi yang dirawat dengan tanggung jawab dan cinta, di sanalah iman menemukan wujudnya yang paling nyata.
dipersembahkan oleh